Ruang Dewa Beladiri, Bab 1161 sampai dengan 1165. Bab 1161 Pertempuran lain dengan kepala klan Beishan. Pada saat itu, ia diam-diam bersumpah bahwa suatu hari nanti ia akan membuat kepala klan Beishan membayar harga atas semua yang telah dilakukannya. Ini pertama kalinya aku menyadari bahwa mengendalikan hidup dan mati orang lain itu sangat menarik. Ye Xiwen terkekeh dan mengayunkan pedangnya ke bawah lagi. Ledakan, seluruh gunung itu tampak seolah-olah akan hancur berkeping-keping, dan sudah menjadi reruntuhan. Rangkaian pegunungan ini, yang telah terbentuk selama ribuan tahun, kini hancur menjadi serpihan-serpihan. Ini hanya karena Ye Xiwen tidak menyebarkan jangkauan energi pedangnya, melainkan memfokuskan sebagian besar energinya pada Bei Sanling. Jika tidak, dia pasti sudah mati sejak lama. Kau gila, Bei Sanling terbatuk darah dan berkata. Dia telah ditusuk oleh Ye Xiwen beberapa kali. Meskipun dia dilindungi oleh jubah ilahi 7 warna, itu masih cukup untuk melukainya dengan serius. Sekarang dia sama sekali tidak bisa bergerak. Saat ini, senyum Ye Xiwen tampak seperti senyum iblis di matanya, tetapi dia tidak akan pernah mengerti bahwa di mata mereka yang tewas secara tragis di tangannya, senyumnya tidak lebih baik daripada senyum Ye Xiwen hari ini. Namun, pikirannya tetap jernih. Setelah mendengar Ye Xiwen mengatakan bahwa dia ingin mengirim ayahnya ke kematian, dia langsung berpikir bahwa Ye Xiwen sudah gila. Dia harus mengakui bahwa kekuatan Ye Xiwen sangat dahsyat, jauh melampaui tingkat pertama alam aspek Dharma biasa. Tapi siapa ayahnya? Dia adalah patriark klan Beishan, dan patriark termuda dalam sejarah. Meskipun kekuatannya bukan yang terkuat di antara semua patriark, dia telah mencapai puncak tingkat ke-9 alam aspek Dharma. Kekuatan seperti itu cukup untuk memungkinkannya berkeliaran bebas di seluruh benua kuno yang terpencil. Dia benar-benar ingin membunuh ayahnya sendiri. Jika bukan kegilaan, apa ini? Dia benar-benar orang gila, dan pada saat ini, untuk pertama kalinya, dia menyesali bahwa dia telah memprovokasi orang gila. Selalu ada alasan untuk berdiskusi dengan orang biasa, tetapi ketika Anda bertemu dengan orang yang benar-benar gila, sebenarnya tidak ada yang bisa Anda lakukan. Boom, tebasan lain menghantam. Apakah ini terasa enak? Tanya Ye Xiwen. Namun kali ini, Bei Sanling bahkan tak sanggup menjawabnya. Ia hanya bisa mengerang. Pada saat ini, ia menyadari bahwa di antara manusia yang selama ini ia pandang rendah dan anggap hanya patuh, ternyata ada juga makhluk-makhluk tirani seperti itu. Atau lebih tepatnya, Ye Xiwen sendiri adalah pengecualian di antara orang-orang ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tengah ledakan yang terus-menerus, Bei Sanling sudah kehabisan napas, tetapi Ye Xiwen mempermainkannya seperti kucing bermain dengan tikus, tidak menunjukkan niat untuk membunuhnya dalam waktu dekat. Siapa yang berani menyakiti putraku? Pada saat itu, suara keras terdengar dari kejauhan, dan erangan mengerikan menggema di langit, membawa serta cahaya yang tak terbatas. Sesosok muncul di hadapan Ye Xiwen. Dia adalah kepala klan Beishan. Ye Xiwen memiliki kesan mendalam tentang penampilannya dan tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Kau akhirnya tiba, jadi kau tak berguna lagi sekarang. Ye Xiwen mencibir dan membanting pedangnya. Ledakan. Kali ini, Ye Xiwen mengerahkan seluruh kekuatannya, tanpa menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Seluruh gunung seketika berubah menjadi abu dan musnah. Sementara itu, jubah suci 7 warna Bei Sanling hancur berkeping-keping dalam sekejap. Jubah itu sudah penuh retakan karena terus-menerus dihujani serangan oleh Ye Xiwen. Pada titik ini, mereka hampir tidak mampu menahan serangan penuh Ye Xiwen. Tanpa perlindungan, jubah ilahi 7 warna, Bei Sanling langsung berubah menjadi gumpalan kabut darah, jeritannya menggema di langit. Linger, suara marah kepala klan Beishan menggema, seketika menyebabkan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya runtuh dan lenyap. Kemarahannya bisa membakar langit. Indra ilahinya tertuju pada Ye Xiwen, tetapi dia terkejut mendapati bahwa itu sebenarnya adalah Ye Xiwen. Itu kamu. Dia memiliki kesan yang sangat mendalam tentang orang ini. Dia adalah orang pertama dalam bertahun-tahun yang berani sepenuhnya mengabaikan martabat klan Beishan dan hampir membunuh putra bungsunya yang tercinta. Dia juga orang yang telah dia kejar berhari-hari dan bermalam-malam sebelum akhirnya berhasil dibunuh. Itulah mengapa dia meninggalkan kesan yang begitu dalam padanya. Anda harus mengerti, pada saat itu, dia telah memasuki tingkat ke-9 alam aspek Dharma,
sementara Ye Xiwen hanyalah seorang seniman bela diri yang baru saja memasuki alam transenden. Perbedaan antara keduanya seperti langit dan bumi. Dalam keadaan normal, seorang seniman bela diri alam transenden yang dapat dianggap sebagai master di matanya tidak berbeda dengan semut biasa di depannya. Baik itu alam transenden, alam Sein Agung, atau alam Sein, mereka semua hanyalah karakter kecil yang bisa ditampar sampai mati. Apa gunanya membedakan kekuatan dan kelemahan di antara mereka? Bukankah itu konyol? Namun orang ini berbeda. Butuh beberapa hari dan malam baginya untuk mengejar dan membunuhnya sebelum akhirnya ia berhasil membunuhnya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah ia temui sepanjang hidupnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang seperti itu bisa ada. Ini harus dianggap sebagai golongan elit di antara umat manusia. Untungnya, orang seperti itu berhasil dihentikan sebelum ia dewasa. Ia sendiri telah memastikan bahwa orang tersebut memang sudah meninggal, tanpa ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Tapi aku tak pernah menyangka akan bertemu dengannya lagi sekarang. Terlebih lagi, orang ini bahkan datang mencarinya, dan bahkan putra kesayangannya pun tewas di tangannya. Bagaimana mungkin dia belum mati? Meskipun ia juga merasakan kobaran api yang aneh di hatinya, itu hanyalah pikiran yang sekilas. Baginya, tidak ada yang lebih penting daripada kematian tragis putra kesayangannya. Dan yang terpenting, dia belum pernah membunuh Kitayama Ryobun sebelumnya, dan baru menunggu sampai sekarang, saat aku datang, untuk membunuhnya. Bukankah ini jelas-jelas hanya sandiwara untukku? Awalnya dia tidak ingin mengatakan apapun lagi, tetapi tiba-tiba sebuah tangan besar terulur. Ledakan, tangan raksasa itu menerobos langit dan mencengkeram Ye Xiwen, seolah ingin menghancurkannya. Bayarlah nyawa Linger, dia sangat marah. Seberapa mengerikankah serangan habis-habisan dari seorang ahli tingkat atas di alam aspek Dharma tingkat ke-9? Hal itu bisa dirasakan dari banyaknya arus udara yang berhamburan di langit. Seluruh ruangan menjadi terdistorsi akibat cengkeramannya. Jika itu adalah Ye Xiwen yang dulu, dia mungkin tidak akan bisa berbuat apa-apa sebelum tertangkap dari jarak sedekat itu. Sayangnya, Ye Xiwen kini telah sepenuhnya berubah dari sebelumnya. Dibandingkan dengan dulu, ia telah melampaui satu tingkatan utama. Ia telah berpindah dari alam transenden ke alam aspek Dharma. Meskipun kesenjangan antara dirinya dan kepala klan Beishan masih sangat besar, mereka secara umum dianggap berada pada level yang sama. Jarak antara dirinya dan kepala klan Beishan telah berubah dari jarak antara manusia dan semut menjadi jarak antara anak kecil dan orang dewasa. Meskipun masih sangat besar, ini jauh lebih baik daripada ketika dia tidak berdaya untuk melawan. Meskipun seorang anak mungkin tidak mampu mengalahkan orang dewasa, jika seorang anak dipersenjatai dengan senjata, ia mungkin masih mampu menikam orang dewasa hingga tewas. Terlebih lagi, Ye Xiwen jauh dari tipe anak yang kurang kesadaran diri. Ye Xiwen berubah menjadi cahaya keemasan dan langsung menghilang dari tangannya yang besar. Ledakan, tangannya yang besar membelah bebatuan, menghancurkannya berkeping-keping. Pada saat itu, seberkas cahaya menyilaukan melesat menembus langit, seolah-olah sebuah batu telah menghancurkan langit. Udara mulai terbakar dalam skala besar, dan ruang angkasa itu sendiri mulai terdistorsi dengan hebat. Energi pedang yang begitu kuat bahkan sedikit mengubah ekspresi kepala klan Beishan. Ia tiba-tiba teringat bahwa orang ini, yang seharusnya sudah mati, pasti memiliki pedang berharga yang bahkan ia sendiri takuti. Pedang ini sungguh menakutkan. Hal itu sangat menakutkan sehingga bahkan seseorang dengan kekuatan seperti dia pun merasa waspada terhadapnya. Dia merentangkan tangannya, dan sebuah pedang panjang langsung muncul di tangannya. Aura pedang yang menakjubkan menebas secara horizontal. Pedang di tangannya juga merupakan mahakarya luar biasa dari senjata sihir tingkat bumi. Ledakan, energi pedang dan energi saber bertabrakan secara spektakuler di udara. Energi pedang dan saber yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan, berputar, dan mengembun menjadi bola energi raksasa. Pada saat terbentuk, bola energi itu menyapu liar ke segala arah, tumbuh semakin besar, hampir menelan langit dan bumi dalam sekejap, sebelum meledak dengan raungan yang memekakkan telinga, menimbulkan angin kencang yang tak terbayangkan yang menyapu keluar. Pada saat itu juga, terjadi benturan yang mengejutkan antara kedua pihak. Kepala klan Beishan telah lama memasuki tingkat ke-9 alam aspek Dharma. Kecuali jika itu adalah artefak kuno yang telah melampaui alam aspek Dharma yang bergerak, dia akan menjadi tak terkalahkan. Meskipun tingkat keahlian Ye Xiwen masih jauh dari itu,
namun tetap cukup untuk mengalahkan para ahli biasa di tingkat keempat alam aspek Dharma. Selain itu, di tangannya ada pedang pembantai abadi berbulu, pedang ganas yang bahkan pernah membantai para abadi. Ini bukanlah perkara biasa. Untuk sementara waktu, kedua pihak terlibat dalam pertempuran sengit dan seimbang. Kemudian, pedang pembantai abadi berbulu menerobos energi pedang yang dilepaskan oleh kepala klan Gunung Utara dengan momentum yang tak terbendung, membelah langit dan langsung menuju wajah kepala klan Gunung Utara. Pemimpin Beishan langsung terkejut. Pedang mematikan ini berkali-kali lebih kuat daripada saat berada di tangan Ye Xiwen. Saat itu, Ye Xiwen, yang memegang pedang pembantai abadi berbulu, hanya bisa dianggap agak menakutkan, tetapi sekarang, Ye Xiwen, yang memegang pedang pembantai abadi berbulu, membuatnya merasa terancam maut. Jika dia tidak hati-hati, dia bisa terbelah menjadi dua dengan satu serangan. Dia belum pernah merasakan hal ini selama bertahun-tahun sejak dia memasuki tingkat ke-9 alam aspek Dharma. Lagi pula, makhluk-makhluk kuno yang telah melampaui alam aspek Dharma sebagian besar diabaikan, memahami misteri umur panjang. Berapa banyak dari mereka yang akan berkeliaran tanpa tujuan? Tanpa kehadiran makhluk-makhluk kuno yang telah melampaui alam aspek Dharma, dia menjadi lebih tak terkalahkan. Namun kini ia kembali menghadapi ancaman mematikan itu. Hampir secara naluriah, dia mendorong tubuhnya dengan kakinya dan langsung mundur ratusan kilometer. Boom! Energi pedang akhirnya menghantam, membelah bumi menjadi jurang mengerikan sepanjang ratusan kilometer, tanpa dasar dan lebar puluhan mil. Bab 1162 membunuh kepala klan Beishan. Melihat pemandangan itu, kepala klan Beishan merasa merinding. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ia bisa terbelah menjadi dua di tempat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dalam waktu sesingkat itu, ia akan mencapai level seperti ini. Di tangannya, pedang mematikan ini telah menjadi sangat ampuh dan menakutkan. Bukankah sesuatu yang dapat mengancam nyawanya itu menakutkan? Sialan, matilah. Pada saat ini, kepala klan Beishan melancarkan serangan pertama. Dia menggambar lingkaran di langit dan pedang cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul begitu saja. Pedang-pedang itu menebas langit dan menghantam tanah satu demi satu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Udara dipenuhi dengan suara siulan yang menusuk telinga saat cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya hampir menutupi langit, membuat seolah-olah seluruh langit telah menjadi lautan awan pedang. Ye Xiwen tewas di bawah serangan lightsaber ini karena serangannya sangat dahsyat sehingga dia tidak punya cara untuk menghindarinya. Namun kini, Ye Xiwen berbeda dari sebelumnya, dan kekuatannya juga sangat berbeda. Hancurkan mereka semua, Ye Xiwen meraung, dan sebilah cahaya mengerikan kembali melesat dari tangannya. Bilah cahaya yang melesat dari pedang pembantai abadi berbulu itu memiliki kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan. Bilah cahaya itu melesat menembus langit, dan pedang-pedang cahaya meledak begitu menyentuh bilah cahaya tersebut. Namun, mereka tidak dapat menghentikan kecepatan bilah cahaya itu. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat bilah cahaya itu melesat menuju kepala klan Beishan. Bang! Kali ini, kepala klan Beishan sama sekali tidak punya waktu untuk melawan. Dia hanya sempat menghindar sedikit sebelum sepenuhnya terkena cahaya pedang itu. Seluruh pertahanannya hancur dalam sekejap, dan jubah ilahi 7 warna muncul di tubuhnya. Jubah ilahi 7 warna ini jelas lebih kuat daripada yang dikenakan Bei Sanling, tetapi sama sekali tidak berguna. Hanya dengan satu sayatan, retakan muncul pada jubah ilahi 7 warna itu, dan retakan tersebut tampaknya semakin membesar seiring waktu. Tubuhnya terlempar ke belakang, diserang oleh kekuatan yang mengerikan. Ia terlempar sejauh ratusan mil, menabrak puncak-puncak gunung yang menjulang tinggi sebelum akhirnya berhenti. Kekuatan serangan ini sangat menakutkan. Kepala suku Beishan memuntahkan seteguk darah, akhirnya membenarkan kecurigaannya. Pisau ini memang menakutkan. Meskipun kemampuan Ye Xiwen masih jauh dari sebanding dengan miliknya, dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk melawannya secara langsung sambil memegang pisau ganas ini. Di sisi lain, Ye Xiwen juga terengah-engah. Dua serangan itu telah menguras setengah dari esensi sejati di tubuhnya. Esensi sejati yang tersisa hanya akan memungkinkannya untuk melakukan dua serangan lagi paling banyak. Meskipun kekuatannya sekarang jauh berbeda dari sebelumnya, lebih dari 100 kali lebih kuat, bahkan mungkin beberapa ratus kali lebih kuat, itu tidak berguna. Jika dia ingin mengancam kepala klan Beishan, atau bahkan membunuhnya, kekuatan yang dimilikinya saat itu sama sekali tidak cukup.
Oleh karena itu, bahkan setelah menjadi berkali-kali lebih kuat, baginya, pedang pembantai abadi berbulu masih tetap hanya menjadi pilihan terakhir yang ia gunakan, yang hanya mampu melepaskan beberapa serangan. 2 serangan lagi, aku harus menghabisinya. Ini antara kau atau aku. Ye Xiwen menggertakkan giginya, memasang ekspresi kejam di wajahnya. Hampir seketika setelah ia menghabisi kepala klan Beishan, ia menerkam lagi. Sebelum kepala suku Beishan sempat bereaksi, Ye Xiwen sudah muncul di hadapannya. Sangat cepat, kepala Beishan terkejut. Dia tahu sebelumnya bahwa Ye Xiwen sangat cepat, jika tidak, dia tidak akan bisa lolos darinya selama ini. Tetapi setelah beberapa waktu ini, kecepatannya meningkat lebih dari sekadar sedikit. Pergi ke neraka, sudah saatnya mengakhiri ini. Karena kau sangat menyayangi putramu, turunlah dan bergabunglah dengannya. Ye Xiwen meraung, urat-urat di lengannya menonjol. Mengendalikan pedang mematikan ini bukanlah tugas yang mudah. Bahkan hingga sekarang, mengendalikan pedang pembantai abadi berbulu masih merupakan sesuatu yang harus ia lakukan dengan segenap kekuatannya. Lagi pula, ia tidak memiliki metode yang tepat untuk memurnikannya, dan ia juga telah menyingkirkan hantu tua itu, sehingga ia hanya dapat mengendalikannya dengan paksa. Separuh dari esensi sejati yang tersisa di tubuh Ye Xiwen tampaknya telah terkuras dalam sekejap. Inti sari sejati di dalam tubuhnya kini sangat besar, seperti setengah dari sungai Yangtze atau samudera. Bahkan seperempatnya saja sudah sangat luas. Pada saat itu juga, esensi sejati yang tak terhitung jumlahnya dicurahkan ke dalam pedang pembantai abadi berbulu, menyebabkan pedang itu beresonansi dengan dahsyat. Esensi sejati itu diubah menjadi energi pedang tanpa batas, yang menebas ke bawah dalam sekejap. Sialan, pikir kepala klan Beishan dalam hati, sambil merentangkan kedua tangannya. Sejumlah besar esensi sejati melonjak dan langsung memadat menjadi penghalang di depannya. Boom! Seluruh energi pedang menghantam penghalang dengan kekuatan yang tak terbendung. Penghalang itu tidak mampu menghentikan laju energi pedang. Dalam sekejap, penghalang itu hancur. Namun, terlepas dari itu, penghalang tersebut memberi kepala klan Gunung Utara sedikit waktu, memungkinkannya untuk melarikan diri. Bang! Energi pedang itu menebas tubuhnya dengan ganas. Jubah suci 7 warna yang dikenakan kepala klan Beishan seketika muncul dengan sendirinya untuk melindunginya, tetapi hanya sedikit menghalangi energi pedang tersebut. Segera setelah itu, harta karun ini, yang diyakini kepala klan Beishan dapat melindungi hidupnya, hancur berkeping-keping di tempat. Selain itu, benda itu hancur sepenuhnya, pecah menjadi beberapa bagian. Setelah menembus jubah ilahi 7 warna, energi pedang itu masih menghantam kepala klan Beishan dengan keras. Meskipun sebagian besar tubuh kepala klan Beishan telah lolos, dia masih terkena goresan energi pedang. Hanya terkena goresan saja hampir membuat tubuhnya terbelah dua. Sebuah luka besar menganga dari bagian atas tubuhnya hingga ke pahanya. Luka itu sangat mengerikan. Dia hampir terbelah menjadi dua di tempat. Seandainya bukan karena penghalang dan jubah ilahi 7 warna yang memberinya waktu tambahan, dia mungkin sudah celaka kali ini. Tubuhnya tidak seperti tubuh Ye Xiwen, tubuh dengan kekuatan luar biasa. Meskipun jauh lebih kuat daripada orang biasa, tubuhnya tetap sama sekali tidak mampu menahan energi pedang dari pedang pembantai abadi berbulu. Dia menjerit dan hampir jatuh dari langit. Pada saat itu, dia tidak lagi peduli untuk membalaskan dendam atas kematian putranya. Satu-satunya pikirannya adalah bagaimana menyelamatkan nyawanya sendiri, hal lain tidak relevan. Jika kau bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawamu sendiri, bagaimana kau bisa berbicara tentang membalaskan dendam kita ya Mario? Dasar bocah kurang ajar, tunggu saja. Aku pasti akan membunuhmu. Kau berani membunuh putraku, aku akan membunuh 1 juta, 10 juta manusia untuk menebus dosanya. Kepala klan Beishan berteriak dan melarikan diri dengan panik ke kejauhan. Sama seperti Bei Sanling sebelumnya, hanya saja kondisinya sekarang jauh lebih buruk. Setidaknya Bei Sanling dilindungi oleh jubah ilahi 7 warna. Sebelum Ye Xiwen menembus jubah ilahi 7 warna, meskipun kondisinya buruk, nyawanya tidak dalam bahaya. Namun, Ye Xiwen telah merobek jubah ilahi 7 warna di tubuh kepala klan Beishan. Kini, luka besar membentang di seluruh tubuhnya, dan darah mengalir deras, mewarnai tanah menjadi merah. Setiap tetes darah ini adalah darah esensi, dan jika ada yang jatuh ke danau, itu akan segera mewarnai seluruh danau menjadi merah, dan monster air akan lahir darinya. Mau kabur, dan ingin membunuh seseorang.
Jangan pernah berpikir untuk itu. Suara lelah Ye Xiwen terdengar dari belakangnya. Ye Xiwen terengah-engah. 3 serangan itu telah menguras sebagian besar esensi sejati dari tubuhnya, tetapi pembuluh darah di lengannya masih menonjol, dan esensi sejati di tubuhnya mengalir keluar seperti sungai Yangtze dan sungai kuning, hampir seluruhnya jatuh ke dalam pedang pembantai abadi berbulu. Mati, wosh! Seberkas cahaya mengerikan melesat melintasi langit, lalu energi cahaya itu menerobos langit, seketika mengejar kepala klan Beishan yang melarikan diri. Bang! Pada saat ini, kepala klan Beishan tidak punya cara untuk menghindari serangan ini. Serangan ini terlalu mengerikan dan terlalu cepat. Jika dia dalam kondisi prima, dia mungkin bisa mengatasi serangan ini, tetapi dia sudah terluka parah dan tidak punya cara untuk melawan balik. Puff! Tubuhnya seperti terbuat dari kertas, mudah terbelah dua oleh energi pedang itu. Roh purbanya juga langsung terbelah menjadi 2 oleh energi pedang, dan dalam sekejap, baik tubuh maupun jiwanya hancur. Tubuhnya terbelah menjadi 2 dan meluncur turun dari langit. Dia terjatuh dengan keras ke tanah. Huf, huf, Ye Xiwen terengah-engah. Di dalam cermin asal surgawi, kristal spiritual yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi energi spiritual, memenuhi tubuh Ye Xiwen seolah-olah tanpa hambatan. Baru saja, esensi sejati Ye Xiwen benar-benar habis. Jika bukan karena pengisian kembali energi spiritual tepat waktu ini, dia mungkin sudah jatuh dari langit dan bahkan tidak akan mampu mempertahankan penerbangan dasar. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan energi spiritual murni yang telah ia kembangkan dan sempurnakan sendiri, itu tetap lebih baik daripada tidak sama sekali bagi Ye Xiwen saat ini. Haha, hehe, Ye Xiwen terus tertawa. Yang muncul di hadapan matanya adalah wajah Shen Yanmei yang tersenyum. Gadis itu adalah teman pertamanya setelah tiba di benua kuno yang terpencil. Hal itu memiliki makna khusus baginya, seperti seseorang yang mengulurkan tangan di saat-saat tergelap. Namun, ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Shen Yanmei meninggal secara tragis di tangan Bei Shanling. Masalah ini membebani hatinya selama bertahun-tahun, dan sekarang, akhirnya, Bei Shanling telah meninggal, dan kepala klan Beishan juga telah meninggal. 2 pelaku yang menyebabkan kematian tragis Shen Yanmei telah tewas. Ye Xiwen merasakan gelombang kelegaan menyelimutinya, seolah-olah simpul di hatinya telah terlepas, dan keadaan pikirannya langsung kembali sempurna. Tingkat puncak pertama alam aspek Dharma yang baru saja dicapainya bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda melemah. Bab 1163 Keluarga Ye dari Qishan. Kematian Shen Yanmei selalu menjadi beban di hati Ye Xiwen. Saat itu, dia tidak berdaya untuk menghentikannya, dan dia bahkan tidak bisa membalaskan dendamnya. Rasanya seperti duri ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Hal ini menjadi beban di hatinya, dan jika keadaan terus seperti ini, hal itu bahkan bisa berkembang menjadi iblis di dalam jiwanya. Hal ini telah menjadi hambatan besar bagi kultivasinya. Sekarang setelah hambatan di hatinya hilang, seolah-olah bendungan di sungai tiba-tiba lenyap, dan ranah kultivasinya tiba-tiba retak, menunjukkan tanda-tanda menembus ke tingkat kedua dari alam aspek Dharma. Setelah beristirahat sejenak dan memulihkan sebagian energinya, Ye Xiwen segera terbang dan pergi dengan cepat. Betapapun sombong dan angkuhnya kepala klan Beishan, dia tetaplah kepala klan Beishan. 100 atau 1000 Beishanling tidak dapat dibandingkan dengan kepala klan Beishan. Kematian Beishanling paling-paling hanyalah masalah kecil. Status Beishanling di klan Beishan sepenuhnya bergantung pada pemimpin klan. Tanpa perlindungan pemimpin klan, dia bahkan tidak akan dianggap sebagai sehelai rumput pun. Namun, kepala klan Beishan berbeda. Dia adalah kepala klan Beishan kerajaan dalam aliansi 100 klan, yang memiliki arti penting. Tidak hanya seluruh klan Beishan yang akan marah, tetapi aliansi 100 klan kemungkinan besar juga akan terguncang. Benar saja, tidak lama setelah dia pergi, sejumlah besar ahli yang memancarkan aura menakutkan langsung tiba. Selidiki, cari tahu persis bagaimana mereka mati. Raungan keras langsung menggema di seluruh langit. Pada saat kritis ini, ketika seluruh klan Beishan sedang murka, Ye Xiwen telah memulai perjalanan ke kedalaman benua kuno yang terpencil. Perjalanan ini, yang telah ia mulai bertahun-tahun yang lalu, tertunda hingga sekarang, dan ia baru memulai petualangan barunya. Sepanjang perjalanan, mata Ye Xiwen terbuka terhadap dunia yang sama sekali baru. Dibandingkan dengan dunia bela diri sejati, benua kuno yang terpencil adalah dunia yang paling makmur, terutama setelah memasuki kedalaman wilayah umat manusia.
Bahkan kota kecil pun dapat memiliki populasi lebih dari 10 juta jiwa, dan kota-kota dengan sekitar 1 juta penduduk bukanlah hal yang jarang. Beberapa kota besar bahkan memiliki populasi lebih dari 100 juta jiwa. Ini adalah pemandangan yang mustahil untuk dilihat di bumi. Jika ratusan juta orang tinggal di kota yang sama, seberapa padatkah kota itu? Namun, hal ini sangat umum di dunia ini. Bahkan di alam bela diri sejati, jarang sekali terlihat kota sebesar ini. Kota dengan lebih dari 10 juta penduduk sudah bisa berfungsi sebagai ibu kota suatu negara. Berbeda dengan benua kuno yang terpencil ini, di mana bahkan sebuah kota kecil pun dapat memiliki populasi lebih dari 10 juta jiwa. Namun, beberapa masalah telah muncul. Terlalu banyak orang di bumi, mungkin populasi yang besar bukanlah masalah, karena manusia berumur pendek, dengan rentang hidup hanya beberapa dekade. Mereka lahir dengan cepat dan mati dengan cepat. Namun, di benua kuno yang terpencil itu, bahkan seorang anak pun dapat memiliki keterampilan bela diri dan mampu dengan mudah menghancurkan puncak gunung. Mereka adalah master sejati, atau bahkan ahli legendaris. Orang-orang ini memiliki keterampilan bela diri dan mengonsumsi sumber daya paling banyak, tetapi mereka juga sangat sulit untuk dibunuh, seringkali hidup selama ratusan atau ribuan tahun. Dalam jangka waktu yang begitu lama, wajar jika terbentuk gugusan perkotaan yang sangat besar. Namun, populasi yang besar tersebut juga telah meletakkan fondasi yang sangat penting bagi munculnya banyak ahli di antara umat manusia. Dengan populasi yang besar, berbagai macam jenius bermunculan seperti jamur setelah hujan. Setiap tahun, banyak jenius muncul, yang merupakan alasan mendasar mengapa umat manusia mampu menduduki posisi paling makmur di seluruh benua kuno. Seluruh benua kuno yang terpencil sangatlah luas, dan lautan tak berujung bahkan lebih luas lagi. Meskipun Ye Xiwen melakukan perjalanan panjang untuk mencapai Laut Yunsing, itu hanyalah daerah pesisir dibandingkan dengan seluruh lautan tak berujung dan benua kuno yang terpencil. Lebih jauh lagi, terdapat banyak laut lain, yang semuanya sangat dahsyat. Entah itu lautan yang tak berujung atau seluruh benua yang tandus, bahkan jika Ye Xiwen terbang dengan kecepatan penuh seperti sekarang, mungkin akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menempuh perjalanan dari satu ujung benua ke ujung lainnya. Untungnya, berbagai susunan teleportasi dipasang di kota-kota besar di seluruh benua kuno, memungkinkan teleportasi dari satu wilayah ke wilayah lain, atau dari satu dinasti ke dinasti lain. Sehingga sangat nyaman. Tentu saja, harga ini cukup untuk membuat banyak ahli bela diri bangkrut dalam sekejap, karena bahkan para ahli di alam aspek Dharma pun tidak dapat menyentuh beberapa hukum yang berkaitan dengan ruang di benua kuno yang terpencil. Dengan kata lain, formasi ini hanya dapat dibuat oleh para ahli yang telah melampaui alam aspek Dharma. Para ahli yang telah melampaui alam aspek Dharma adalah orang-orang yang mampu mendominasi suatu wilayah di benua kuno yang terpencil. Mereka biasanya tidak muncul di hadapan orang biasa. Mereka biasanya mengasingkan diri, mencari rahasia umur panjang, dan tidak akan muncul di hadapan orang biasa begitu saja. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan para dewa. Orang-orang itulah yang benar-benar mendominasi benua kuno tersebut. Mereka tidak mudah muncul, apalagi memasang susunan teleportasi. Biayanya tentu saja tinggi, dan itu bukanlah sesuatu yang mampu digunakan oleh orang biasa. Oleh karena itu, bahkan di tempat seperti benua kuno yang terpencil sekalipun, ada banyak orang yang mungkin tidak akan pernah bisa meninggalkan kota tempat mereka tinggal sepanjang hidup mereka. Tentu saja, kota-kota mereka juga jauh lebih besar daripada kota-kota di bumi pada kehidupan mereka sebelumnya. Namun, biaya-biaya ini bukanlah masalah bagi seseorang sekaya Ye Xiwen. Meskipun begitu, Ye Xiwen tetap menghabiskan puluhan juta kristal spiritual untuk akhirnya melakukan perjalanan dari kota Lingmen, salah satu tempat paling terpencil dan terlantar di dunia manusia, ke Qishan, pusat dunia manusia. Yang disebut gurun kuno adalah asal mula semua alam semesta, titik tertinggi dari semua dimensi, benua yang luas dan tak terbatas tempat hampir semua ras dapat ditemukan, asal mula semua ras, dan panggung bagi semua kelompok yang ingin mendominasi dunia. Qishan terletak tepat di tengah benua kuno ini, dan sekarang menjadi wilayah inti yang diperintah oleh manusia. Legenda mengatakan bahwa tempat ini terbentuk dari tulang punggung Pangu, dewa pencipta dunia, yang jatuh dan berubah menjadi rangkaian pegunungan yang tak terbatas. Meskipun disebut sebagai rangkaian pegunungan, seluruh wilayah Qishan sebenarnya sangat luas. Meskipun Qishan disebut sebagai pegunungan,
secara umum dianggap sebagai wilayah yang sangat besar, dan rangkaian pegunungan Qishan utama hanyalah sebagian kecil darinya. Ye Xiwen berdiri di jalan setapak di hutan di tepi Gunung Qishan, mengelus sepotong giok hijau zamrud bulat seukuran telapak tangan, dengan ketebalan hanya sekitar 1 inci. Di tengah giok itu terukir gambar binatang buas yang tidak dikenal. Meskipun hanya ukiran giok, ia tampak hidup, seolah-olah seekor binatang buas tiba-tiba menyerbu pikiran seseorang. Misteri asal-usulnya tampaknya akhirnya akan terungkap. Sejak lama, masalah asal-usulnya telah menjadi simpul di hatinya, atau lebih tepatnya, simpul di pendahulu tubuhnya. Jika simpul ini tidak dapat dilepaskan, jejak terakhir kebencian terhadap pemilik tubuh sebelumnya kemungkinan besar tidak akan hilang, yang juga akan menyebabkan hambatan besar bagi kultivasi Ye Xiwen di masa depan. Susunan teleportasi hanya dapat mencapai perimeter luar Qishan. Adapun bagian dalamnya, teleportasi langsung tidak diperbolehkan. Bahkan, selama masa perang, beberapa musuh menggunakan susunan teleportasi untuk mencapai pusat Qishan. Sejak saat itu, susunan teleportasi ke Qishan telah ditutup sepenuhnya, karena tempat itu juga merupakan pusat dunia manusia. Sesampainya di Qishan, suasana hati Ye Xiwen yang awalnya tidak sabar tiba-tiba mereda, digantikan oleh perasaan ziarah, dan dia mulai berjalan masuk. Selama periode ini, meskipun Ye Xiwen menghabiskan sebagian waktunya di susunan teleportasi di seluruh benua kuno yang terpencil, ia mulai memahami latar belakangnya sendiri. Sampai batas tertentu, tidak heran jika Ye Junsan meninggalkan pesan bahwa selama kau membawa liontin giok ini ke Qishan, kau akan mampu memecahkan misteri asal-usulmu. Ini bukanlah sebuah pernyataan yang berlebihan, karena reputasi keluarga Ye dari Qishan memang sangat besar. Wilayah Qishan adalah rumah bagi salah satu dari 3 keluarga besar, sebuah kekuatan kolosal yang berdiri tegak di seluruh dunia manusia. Belum lagi memasuki wilayah Qishan, bahkan di banyak wilayah lain di luar Qishan, Ye Xiwen dapat dengan mudah mengetahui seperti apa keberadaan keluarga Ye Qishan hanya dengan bertanya-tanya. Di seluruh dunia manusia, terdapat beberapa entitas kolosal yang telah berdiri selama miliaran tahun tanpa runtuh. Dibandingkan dengan keluarga Ye, wilayah Laut Yunxing dan lainnya hanyalah semut. Namun, satu-satunya perbedaan adalah keluarga Ye terlalu besar. Ada ratusan juta anggota klan saja. Ini hanya mereka yang secara langsung menyandang nama keluarga Ye. Ini tidak termasuk banyak keluarga yang terkait dengan keluarga Ye melalui hubungan darah atau cabang sampingan. Ye Xiwen hanya bisa menyimpulkan bahwa dia adalah anggota keluarga Ye yang sangat besar dari Qishan, tetapi dia tidak tahu apakah dia anggota cabang utama atau cabang. Bahkan cabang utama pun terbagi menjadi banyak keluarga, dan jumlah keluarga cabang bahkan lebih tidak diketahui. Dapat dikatakan bahwa keluarga cabang Ye tersebar di seluruh wilayah manusia di benua kuno yang tandus itu. Hanya Tuhan yang tahu mana yang benar. Satu-satunya petunjuk adalah liontin giok di tangannya, yang merupakan satu-satunya cara baginya untuk menemukan keluarganya dan asal-usul ayahnya, Ye Junsan. Karena tidak ada informasi lain, Ye Xiwen hanya bisa memilih untuk pergi ke rumah utama keluarga Ye terlebih dahulu, memberi penghormatan kepada leluhurnya, dan kemudian menyelidiki secara perlahan. Hal-hal seperti itu bukanlah hal yang tidak biasa dalam keluarga Ye. Keluarga Ye memiliki ratusan juta anggota, dan ini adalah mereka yang memiliki nama dan marga. Masih banyak lagi anggota keluarga yang hilang dan tersesat dari rumah. Banyak dari mereka adalah anak-anak di luar nikah atau hilang secara tidak sengaja. Oleh karena itu, setiap tahun banyak orang pergi ke keluarga utama untuk mengenali leluhur mereka dan kembali ke klan mereka. Bab 1164 Ye Fan. Hal ini tidak mengherankan. Setiap tahun, sejumlah besar anggota keluarga Ye bergabung. Setelah asal-usul dan cabang mereka diselidiki, mereka ditugaskan ke cabang masing-masing dan dapat menikmati berbagai keuntungan dari keluarga Ye. Gagasan untuk mengucilkan anak-anak di luar nikah hanya dimiliki oleh keluarga kecil dan tidak penting. Bagi keluarga besar, baik Anda anak di luar nikah atau permata berharga yang ditinggalkan, Anda tetaplah anggota garis keturunan keluarga, dan sangat bermanfaat untuk menghidupkan kembali seluruh keluarga. Terutama bagi para petinggi keluarga-keluarga besar itu, tidak peduli apapun status Anda, mereka tidak peduli. Ini berlaku tidak hanya untuk para petinggi benua kuno yang terpencil, tetapi juga untuk dunia bela diri sejati. Hanya di bumi saja yang berbeda, karena keluarga di sana seringkali hanya terdiri dari beberapa orang, dan mereka tentu saja tidak ingin orang lain mengambil bagian.
Namun semua orang tahu bahwa hal terpenting dalam merevitalisasi dan memperluas suatu kekuatan adalah dia benar-benar berbakat. Baik Anda anak di luar nikah atau anak sah, semakin banyak orang yang ada, semakin besar kemungkinan munculnya seorang jenius. Inilah cara bagi suatu kekuatan untuk mencapai stabilitas dan kemakmuran jangka panjang. Hanya orang-orang yang berpandangan sempit yang akan mengusir orang-orang berbakat. Tiba-tiba, raungan besar terdengar dari segala arah di sekitar jalan setapak di hutan. Jantung Ye Xiwen berdebar kencang saat sesosok muncul tiba-tiba dari samping, memperlihatkan dirinya sebagai pria tegap setinggi 9 kaki. Hahaha, setelah ratusan tahun, orang tua ini akhirnya muncul dari desa pegunungan yang menyedihkan itu. Para jenius keluarga Ye, tunggu aku, Ye Fan, akan menghajar kalian semua sampai babak belur. Hahaha, namun, apa yang tampak sebagai pria tinggi dan kuat dengan penampilan agak kasar, sebenarnya adalah pria yang memang cukup tinggi dan kuat. Keluarga Ye, keluarga utama. Pada saat itu, telinga Ye Xiwen tiba-tiba terangkat. Mungkinkah orang di depannya ini sebenarnya anggota keluarga Ye? Ye Fan, ya, karena namanya Ye Fan, dia pasti anggota keluarga Ye. Pada saat itu, tatapan Ye Fan tertuju pada Ye Xiwen, seolah-olah dia menyadari kehadiran Ye Xiwen. Ye Xiwen hendak menghampirinya dan berbicara, menanyakan tentang situasi keluarga Ye, ketika Ye Fan tiba-tiba melangkah maju, mengepalkan tinjunya, dan sejumlah besar energi sejati langsung terkumpul, lalu dia melayangkan pukulan ke arah Ye Xiwen. Ye Xiwen menyentuh tanah dengan ujung kakinya, dan tubuhnya dengan cepat terlempar ke belakang lebih dari 100 meter, sehingga menghindari jangkauan serangan pukulan tersebut. Boom! Kekuatan kepalan tangan itu menghancurkan langit, seketika melepaskan angin kencang tak berujung yang mematahkan pepohonan di sekitarnya menjadi dua. Kurang dari BR mau lebih besar dari. Lumayan, kemampuan gerakmu tidak buruk. Cek, aku tidak menyangka akan bertemu orang yang cakap secepat ini setelah keluar. Pantas saja orang-orang tua itu bilang ada banyak orang cakap di luar sana, tempat di mana bakat terpendam berlimpah. Ye Fan mendecakkan lidah dan berkata dalam hati. Mata Ye Xiwen berkilat dengan cahaya yang ganas. Orang ini benar-benar menyerang dengan mengenakan topeng, yang membuat niat membunuh Ye Xiwen meningkat. Meskipun dia sangat senang bertemu seseorang yang juga berasal dari keluarga Ye, dia bukanlah seseorang yang akan melakukan apapun dan menerima keadaan secara pasif. Sebelum Ye Xiwen sempat membalas, Ye Fan melancarkan serangan pertama, melepaskan pukulan yang sangat kuat. Gaya tinjunya tidak memiliki banyak variasi gerakan, semuanya tentang keberanian dan kemajuan tanpa henti. Itu agak mirip dengan seni bela diri Ye Xiwen, tetapi ada juga perbedaan mendasar. Teknik tinju Ye Xiwen ganas dan tak terkalahkan, lugas dan langsung, karena seni bela dirinya telah lama terbebas dari batasan gerakan biasa. Dia menyerang orang lain secara langsung dengan seni bela diri. Jangan tertipu oleh kesederhanaan dan ketepatan teknik tinjunya. Seni bela diri yang dianutnya adalah tentang beradaptasi dengan semua perubahan dengan konsisten. Dia dapat bertransformasi dari teknik sederhana dan langsung menjadi teknik yang kompleks dan rumit dalam sekejap. Dia telah mencapai titik di mana dia dapat mengendalikan gerakannya sesuka hati, dan itu sama sekali bukan masalah. Namun, gaya tinju orang ini tidak seperti itu. Sebaliknya, rangkaian gaya tinju ini mengambil pendekatan yang lugas, seolah-olah melewati langkah penyederhanaan kompleksitas dan langsung menggunakan teknik tinju yang sederhana namun sangat mematikan sebagai pendekatan dasarnya. Meskipun terlihat mirip, sebenarnya keduanya berbeda. Ye Xiwen awalnya berniat membunuh, tetapi pada saat ini, dia menyadari bahwa Ye Fan tidak memiliki sedikit pun niat membunuh, hanya semangat bertarung yang ganas, dan matanya menunjukkan kegembiraan seseorang yang baru saja menangkap mangsa. Dengan kata lain, dia benar-benar bertemu dengan seorang fanatik bela diri. Begitu seseorang terobsesi dengan sesuatu, apapun aspeknya, itu bisa sangat membuat frustrasi. Namun, karena pihak lain tidak berniat membunuh, Ye Xiwen menekan niat membunuhnya dan mulai berlatih jurus tinju debu bintang. Pemusnah besar tanpa ragu-ragu. Jurus tinju debu bintang pemusnahan agung, yang telah ditingkatkan ke tingkat alam aspek Dharma, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Esensi sejati yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar tinjunya, membentuk domain seperti bintang, yang kemudian ia lepaskan dengan raungan yang menggelegar. Di sisi lain, pukulan dan gerakan Ye Fan semuanya memiliki kekuatan ganas seekor binatang buas,
seolah-olah setiap pukulan dapat melepaskan binatang buas tak tertandingi yang mulai menebar malapetaka di dalam domain bintang Ye Xiwen. Binatang buas yang ganas ini dapat dengan mudah menghancurkan area luas di antara gugusan bintang hanya dengan satu gerakan atau langkah, tetapi sebaliknya, setiap bintang jatuh liar ini dapat menghancurkan binatang raksasa hingga mati. Ini bukan sekadar adu kekuatan antara keduanya, tetapi juga bentrokan menakjubkan dari pemahaman mereka tentang seni bela diri. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua belah pihak menggunakan teknik tinju yang terbuka dan lugas. Pertarungan mereka lebih mirip perkelahian jalanan, tanpa gaya yang memukau. Sebaliknya, semua kerumitan dihilangkan, hanya menyisakan kemauan bela diri yang paling mendasar. Pada saat ini, bahkan teknik bela diri pun menjadi kurang penting. Haha, itu hebat, itu benar-benar hebat. Ye Fan tertawa terbahak-bahak, rambutnya berkibar mengikuti tawanya. Sudah lama sekali aku tidak merasakan pertarungan yang begitu memuaskan. Orang-orang seangkatanku di desa tidak ada apa-apanya dibandingkan aku. Dan ketika aku melawan para lelaki tua itu, aku hanya bisa menerima kekalahan. Sudah lama sekali aku tidak merasakan pertarungan sehebat ini. Ye Fan tertawa terbahak-bahak. Ye Xiwen juga berhenti, senyum tersungging di bibirnya. Otot-ototnya berkedut, dan tubuhnya berderak. Meskipun pertarungan barusan bukanlah pertarungan hidup dan mati, itu tetap merupakan kesempatan langka baginya untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia bertanya-tanya teknik kultivasi macam apa yang digunakan tubuh fisik Ye Fan sehingga mampu melawan Ye Xiwen hingga imbang. Meskipun kedua belah pihak hanya terlibat dalam pertarungan fisik, dan tingkat kultivasi Ye Fan telah mencapai tingkat kelima dari alam aspek Dharma, kultivasi seperti itu kemungkinan akan menjadikannya salah satu makhluk paling luar biasa bahkan di 4 lautan besar. Di luar dugaan, bahkan orang asing yang ditemui di pinggir jalan pun begitu kuat. Qishan benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai pusat seluruh dunia manusia, jauh melampaui tempat-tempat lain di benua kuno ini. Jika energi spiritual di bagian lain benua kuno terpencil lebih dari 10 kali lipat dari alam bela diri sejati, maka wilayah Qishan lebih dari 10 kali lipat dari benua kuno terpencil. Energi spiritual yang sangat kaya membuat tambang batu spiritual hampir ada di mana-mana. Banyak tempat memiliki banyak tambang batu spiritual di bawah tanah, dan hampir semuanya adalah tambang batu spiritual kelas atas. Tambang kelas bawah bahkan tidak terlihat. Sayangnya, meskipun ada begitu banyak tambang batu spiritual kelas atas, tambang-tambang tersebut pada dasarnya tidak berguna bagi para ahli di wilayah Qishan, yang sebagian besar menggunakan kristal spiritual. Bahkan tambang batu spiritual kelas atas ini pun mengandung terlalu banyak kotoran sehingga tidak dapat diserap oleh mereka. Nilai satu-satunya terletak pada budidaya bahan-bahan alami yang langka dan berharga tersebut. "Hei bro, siapa namamu?" tanya Ye Fan dengan ramah. "Namaku Ye Xiwen." Ye Xiwen menyeringai dan berkata ketika melihat Ye Fan yang terus terang. "Ye Xiwen, kau juga anggota keluarga Ye?" Ye Fan tiba-tiba bertanya. "Kurasa begitu." Ye Xiwen mengangguk dan berkata, "Apa maksudmu dengan semacam?" Jawabannya cuma ya atau tidak. Kata Ye Fan dengan tidak sabar. Bagi orang seperti dia, hal yang paling tidak disukainya adalah menebak-nebak dengan cara yang bertele-tele. Bukankah lebih baik bersikap terus terang dalam segala hal? Aku belum diakui oleh keluarga Ye, dan aku bahkan tidak tahu aku berasal dari cabang keluarga Ye yang mana. Ye Xiwen menyembunyikan kebenaran dan berkata terus terang. "Apakah kau anak haram?" tanya Ye Fan, menatap Ye Xiwen dengan mata lebar. "Tidak. Hanya saja orang tuaku meninggalkanku, jadi aku bukan anak haram," kata Ye Xiwen. Dia tidak terlalu waspada terhadap Ye Fan yang terus terang, karena dia yakin dengan kemampuannya membaca hati orang. Dia bisa tahu bahwa Ye Fan tidak memiliki niat jahat. Jika dia menghadapi orang yang licik, dia mungkin hanya akan mengarang beberapa kebohongan untuk menipu mereka. "Jadi kau kembali untuk menghormati leluhurmu?" Ye Fan tertawa. Dia sudah memiliki kesan yang baik tentang Ye Xiwen, dan sekarang setelah dia tahu mereka berasal dari klan yang sama, dia merasa lebih dekat dengannya. Adapun apakah Ye Xiwen mungkin berpura-pura, dia sama sekali tidak memikirkannya. Seperti apa keberadaan keluarga Ye? Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki cara untuk memverifikasi apakah seseorang adalah kerabat sedarah? Jika tidak, dengan kekuatan keluarga Ye, banyak orang pasti sudah mencoba meniru mereka sejak lama. Mencoba menyamar sebagai anggota keluarga Ye sama saja dengan mencari kematian.
Setiap keluarga besar memiliki metode tersendiri untuk mengenali kerabat. Bahkan di bumi pada kehidupan saya sebelumnya, ada yang namanya tes DNA, bukan? Ya, Ye Siwen mengangguk. Jadi kau kembali untuk menghormati leluhurmu. Kukira kau mewakili salah satu cabang keluarga untuk memberi penghormatan kepada leluhurmu. Kata Ye Fan sambil melambaikan tangannya. Pemujaan leluhur, kata Ye Siwen, saya baru-baru ini mengetahui tentang asal-usul saya, dan masih banyak hal yang belum saya mengerti. Saya harap Anda tidak ragu untuk memberi pencerahan kepada saya. Apa maksudmu dengan memberi bimbingan? Itu hanya upacara penghormatan leluhur. Setiap 100 tahun sekali, keluarga Ye mengadakan upacara penghormatan leluhur yang besar, dan semua cabang keluarga Ye yang tersebar di tempat lain mengirimkan anggota mereka kembali. Hehe, aku mewakili cabangku untuk menghormati leluhur kami. Ye Fan terkekeh, berbicara dengan sedikit antusias. Berkat penjelasan Ye Fan, Ye Siwen akhirnya mulai mengerti bahwa upacara pemujaan leluhur ini adalah acara besar yang diadakan oleh keluarga Ye setiap 100 tahun sekali. Bab 1165 Pemujaan Leluhur. Berkat penjelasan Ye Fan, Ye Siwen akhirnya mulai mengerti bahwa upacara penghormatan leluhur ini adalah acara besar yang diadakan keluarga Ye setiap 100 tahun sekali. Ini juga merupakan acara besar di mana keluarga utama dan keluarga cabang dari keluarga Ye berkumpul bersama. Acara ini hanya diadakan sekali setiap 100 tahun. Namun, mengingat para guru ini memiliki rentang hidup beberapa ribu tahun, hal ini tidak jauh berbeda dengan kegiatan pemujaan leluhur yang diadakan sekali setahun di bumi. Tahun ini, bertepatan juga dengan upacara penghormatan leluhur keluarga Ye yang hanya terjadi sekali dalam seabad. Semua anggota cabang keluarga Ye bergegas ke keluarga utama, meskipun tidak banyak orang yang dikirim oleh setiap cabang. Setiap keluarga cabang hanya dapat mengirim paling banyak beberapa orang, dan yang lebih kuat hanya dapat mengirim sekitar selusin orang. Lagi pula, keluarga Ye memiliki ratusan juta orang, belum lagi keluarga cabang yang tersebar di sekitarnya. Jika setiap keluarga mengirim ratusan orang, keluarga utama bahkan tidak akan memiliki tempat untuk berdiri. Ye Fan adalah perwakilan keluarga Ye di sebuah desa pegunungan. Keluarga Ye ini telah mengasingkan diri di desa pegunungan selama bertahun-tahun dan hampir terdegenerasi menjadi orang-orang liar. Ye Fan adalah satu-satunya perwakilan mereka. Selain Ye Siwen, yang merupakan pengecualian, sangat sedikit orang di keluarga Ye di desa pegunungan ini yang ingin meninggalkan desa itu. Kecuali beberapa orang yang akan datang karena alasan khusus, tidak ada seorang pun yang benar-benar akan pergi. Oleh karena itu, Ye Fan menjadi pengecualian di antara mereka, karena dia selalu ingin keluar dari situasi itu. Dia sudah muak, seperti naga sejati yang telah terikat, ingin melepaskan diri dari belenggunya dan terbang ke langit. Tanpa diduga, saat keluar, ia bertemu dengan Ye Siwen, si aneh ini. Lelaki tua di desa pegunungannya selalu mengatakan kepadanya bahwa ada banyak master tersembunyi di antara generasi muda di luar sana, tetapi ia tidak pernah mempercayainya. Generasi muda ahli bela diri di desa itu, bahkan para ahli bela diri yang ratusan tahun lebih tua darinya, semuanya dipukuli habis-habisan olehnya hingga mereka menjerit kesakitan. Di matanya, dia praktis tak terkalahkan, meskipun dia sering dipukuli oleh para tetua desa dan dipaksa berlari ke seluruh desa. Namun, yang mengejutkannya, ia bertemu dengan Ye Siwen, seorang yang aneh, begitu ia keluar. Ye Siwen sudah berada di tingkat kelima alam aspek Dharma, sementara Ye Siwen baru berada di tingkat pertama alam aspek Dharma. Meskipun pada dasarnya hanya kontes kekuatan fisik, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Ye Siwen benar-benar luar biasa. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang tingkat kultivasinya jauh lebih rendah darinya, namun dalam kontes kekuatan fisik, Ye Siwen benar-benar bisa melawannya hingga imbang. Itulah mengapa dia memandang Ye Siwen secara berbeda, seorang sosok luar biasa yang mampu membuat orang terkesan kemanapun dia pergi. Namun, selain apa yang dikatakan Ye Mei Fan, Ye Siwen juga mengetahui satu hal, dia sama sekali tidak tertarik pada apa yang disebut pemujaan leluhur. Alasan dia pergi ke keluarga utama semata-mata untuk bertarung. Selain upacara pemujaan leluhur tradisional, pemujaan leluhur keluarga Ye juga mencakup acara yang sangat penting, kompetisi di antara generasi muda ahli keluarga Ye. Para master muda dari kedua cabang keluarga dan keluarga utama dipersilakan untuk berpartisipasi. Mereka yang berprestasi luar biasa dalam kompetisi ini dan mengalahkan banyak lawan akan menerima hadiah besar dari para petinggi keluarga Ye.
Oleh karena itu, baik keluarga cabang maupun keluarga utama memiliki talenta muda yang bersemangat untuk mencoba dan menunjukkan bakat mereka. Secara khusus, banyak tuan muda adalah jenius papan atas dari berbagai keluarga cabang. Sama seperti Yevan, yang telah mengalahkan semua anak muda di dunia dan berada di puncak karirnya. Namun, Yevan berbeda dari mereka, sebagian dari mereka, atau mungkin yang lain, melakukannya untuk mendapatkan dukungan dari atasan. Sebagian orang melakukannya untuk mendapatkan penghargaan dari atasan, sementara yang lain melakukannya untuk membangun reputasi. Yevan hanya mencari lawan bertarung. Di desanya, sudah tidak ada lagi lawan dari generasi muda. Hanya dengan menuju ke wilayah keluarga utama dia mungkin bisa menemukan ahli yang lebih kuat. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu Ye Xiwen sejak awal. Ye Xiwen agak penasaran, karena Yevan mengaku berasal dari desa pegunungan. Apakah desa pegunungan itu sangat kuat? Dengan tingkat keahlian Yevan, dia bisa berada di peringkat teratas bahkan di 4 wilayah Laut Super. Bagaimana mungkin dia berasal dari desa pegunungan? Mungkinkah orang-orang di desa pegunungan ini terlalu mengerikan? Yevan, dengan kekuatannya di tingkat kelima alam aspek Dharma, dianggap sebagai master di seluruh benua kuno terpencil. Namun, ada seseorang di desa pegunungan kecil ini yang bisa mengalahkannya dan membuatnya menangis. Desa pegunungan ini luar biasa. Saya tidak tahu apakah semua desa di seluruh benua kuno ini sekuat ini, atau apakah ini karena ini adalah pemukiman keluarga Ye. Karena kau juga akan pergi ke keluarga utama, kenapa kita tidak bepergian bersama? Haha, sudah lama aku tidak bertemu lawan yang sepadan. Aku tidak akan menindasmu atau menekanmu dengan tingkat kultivasiku. Saran Yevan, baiklah. Ye Xiwen setuju tanpa ragu. Pertempuran barusan membuatnya menyadari bahwa penghalang yang sudah retak justru semakin retak. Dia sangat gembira, memang, bertarung adalah cara terbaik untuk menerobos. Jarang sekali ia bertemu lawan yang bisa ia lawan habis-habisan. Sejujurnya, jika kita tidak menghitung beberapa kartu andalannya, kekuatan Yevan hanya sedikit di atas kekuatannya sendiri. Ia bisa mengerahkan seluruh kekuatannya dan tidak takut membunuhnya. Seorang ahli biasa di tingkat keempat alam aspek Dharma mungkin akan terbunuh olehnya hanya dengan satu pukulan, jadi tidak ada gunanya berlatih tanding dengannya. Dan kebetulan, Ye Xiwen juga tidak tahu jalannya, jadi memiliki seorang ahli seperti dia untuk memandu jalan tentu saja merupakan hal terbaik. Namun, baru lebih dari sebulan kemudian Ye Xiwen menyadari bahwa meminta petunjuk arah kepada Yevan adalah lelucon belaka, karena bahkan Yevan sendiri tidak tahu harus pergi kemana. Untungnya, kediaman utama keluarga Ye adalah tempat yang sangat terkenal di seluruh wilayah Qishan, sehingga Anda selalu dapat mencium arah dan mengikuti arah umum. Tak satu pun dari mereka berniat terburu-buru. Mereka terus berhenti dan memulai kembali di sepanjang jalan, mendiskusikan pengalaman mereka dalam seni bela diri. Harus dikatakan bahwa keduanya mengikuti gaya yang berani dan ekspansif, dan banyak pengalaman mereka dapat diterapkan satu sama lain. Kedua belah pihak telah membuat kemajuan yang signifikan, terutama Ye Xiwen. Penghalang menuju ranahnya yang sebelumnya semakin longgar kini hampir hancur sepenuhnya, dan dia hanya sedikit lagi akan memasuki tingkat kedua dari alam aspek Dharma. Namun, lebih dari sebulan kemudian, meskipun mereka tidak berjalan terlalu cepat, mereka tetap tiba di Qishan, yaitu keluarga Ye. Deretan pegunungan tak berujung, semuanya berada di wilayah keluarga Ye di Qishan, dipenuhi dengan burung dan binatang surgawi yang tak terhitung jumlahnya, syarat dengan energi spiritual, dan tumbuhan spiritual tumbuh dengan jelas di tebing-tebingnya. Tangga batu yang menuju ke puncak gunung itu dilapisi dengan batu spiritual, dan batu-batu spiritual ini memiliki kualitas yang tidak diketahui, namun jelas jauh melebihi kualitas batu spiritual kelas atas. Dari segi kemurnian, batu-batu ini setara dengan beberapa pil esensi spiritual.